Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran kimia. Mari anak-anak kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita belajar konsep mol bagian yang keempat. Masih penerapan konsep mol. Kali ini penerapan konsep mol untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah menyatakan perbandingan paling sederhana atom-atom penyusun molekul. Jadi nanti kita menentukan perbandingan paling sederhana atom-atomnya. Yang dibutuhkan datanya untuk menentukan rumus empiris itu, yang pertama adalah jenis unsur penyusun senyawanya itu apa. Kemudian yang kedua, perbandingan massa masing-masing unsurnya. Ya, langsung saja kita coba dengan contoh soalnya. Suatu senyawa mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Berarti senyawanya itu nanti ada C, H, dan O. Dari analisis diketahui dalam 3 gram senyawa tersebut terdapat 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Pertama kita tuliskan kandungan unsurnya C, H, dan O. Dalam senyawa itu sebanyak 3 gram, kandungan karbonnya adalah 1,2 gram. Ya, ini perbandingan masanya. Kita tuliskan 1,2 gram. Kemudian hidrogennya 0,2 gram. Sisanya adalah oksigen. Sisanya berapa? Tadi jumlahnya ada 3 gram. Berarti ya oksigennya 3 gram dikurangi 1,2 gram dikurangi 0,2 gram. Jadinya oksigennya 3 dikurangi 1,4 berarti 1,6 gram. Nah, kemudian kita cari perbandingan molnya. Ini semua dijadikan mol. Nah, perbandingan mol. Mol adalah massa dibagi AR-nya. Jadi ini 1,2 dibagi AR-nya C 12. Hanya 0,2 dibagi AR-nya 1. O-nya 1,6 dibagi AR-nya 16. Sama dengan ini 0,1, ini 0,2, dan ini 0,1. Lalu ini kita buat perbandingan sederhana. Jadi dibuat bilangan bulat. Kalau ini masih desimal, kita buat bilangan bulat. Jadi ini 1 banding 2 banding 1. Nah ini sudah perbandingan paling sederhana. Berarti rumus empirisnya, rumus empiris itu diberi lambang RE ya. Ini RE.
rumus empiris. Rumus empirisnya jadinya C-nya itu 1, H-nya itu 2, O-nya itu 1. Nah, biasanya 1 ini tidak ditulis, sehingga hanya CH2O. Nah, inilah rumus empiris. Selanjutnya rumus molekul. Apa itu rumus molekul? Rumus molekul itu rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom-atom penyusun molekul. Jadi nanti syaratnya menentukan rumus molekul harus diketahui dulu rumus empirisnya. Ya. Dari rumus empiris itu nanti dicari rumus molekulnya dengan cara ya, rumus empiris itu nanti dikalikan N, lalu dicari dari MR-nya, MR-nya, massa molekul relatifnya. Kita coba contohnya. Senyawa X mempunyai rumus empiris CH2O dan massa molekul relatifnya adalah 60. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Jadi tadi misalnya yang contoh pertama tadi sudah diketemukan rumus empirisnya CH2O. Jika MR-nya senyawa itu 60, bagaimana rumus molekulnya? Nah, ini dengan cara rumus empirisnya itu ya, rumus empiris kali N sama dengan MR-nya. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O kali N sama dengan MR-nya 60. Nah, ini dikalikan dengan AR-nya, ya, C-nya 1 kali AR-nya 12. Seperti kita mencari MR itu, ditambah ini 2 kali AR-nya H1, ditambah O-nya 1 kali AR-nya 16 kali N sama dengan 60. Ini 12 tambah 2, 14 tambah 16, 30. N sama dengan 60. Jadi N-nya adalah 60 dibagi 30, jadinya 2. Jadi rumus molekulnya, rumus molekul diberi lambang Rm. Ya, rumus molekulnya dari rumus empiris tadi dikalikan N-nya, kalikan 2. Ya. CH2O kali 2. Jadinya C-nya 2, H-nya 2 kali 2, 4, O-nya kali 2. Jadi rumus molekulnya adalah C2H4O2. Ini kalau disederhanakan kan CH2O. Ya. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom dalam molekul itu. Jadi ini C jumlahnya 2, H jumlahnya 4, O jumlahnya 2. Ini rumus molekul. Rumus molekul bisa jadi sama dengan rumus empirisnya, bisa jadi berbeda. Ya. Antara rumus molekul dengan rumus empiris, satu senyawa itu bisa, dua senyawa bisa sama rumus empirisnya, tapi rumus molekulnya berbeda. Ya. Nanti kalau kamu sudah belajar pada senyawa karbon, rumus empirisnya bisa sama semua. Misalnya CH2
rumus empirisnya. Nanti rumus molekulnya bisa C2H6 C2H4 bisa C3H6. Ini C2H4, C3H6. Tapi kalau disederhanakan semuanya adalah CH2. Ini rumus empiris, ini rumus molekul. Ini ya, penerapan konsep mol berikutnya. Nah, selanjutnya masih ada penerapan konsep mol. Konsep mol bisa digunakan untuk menentukan rumus kimia hidrat. Apa? Hidrat itu, hidrat adalah zat padat yang mengikat molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Jadi senyawa kimia itu ada yang bisa mengikat molekul air dalam kristal padatnya. Jadi mengandung molekul air. Contohnya ini, CuSO4 5H2O, berarti dia mengandung 5 molekul H2O. Namanya tembaga sulfat pentahidrat. Penta itu 5. CaSO4 2H2O, mengikat 2 molekul air, namanya kalsium sulfat dihidrat. Di itu 2. Nah, senyawa hidrat itu biasanya kalau sudah dipanaskan, dia akan menguap airnya, lepas. Ya. Nah, itu bisa ditandai dengan perubahan warna. Misalnya, CuSO4 5H2O itu warnanya biru. Ya, dalam keadaan terhidrat, warnanya biru. Nanti kalau dipanaskan, airnya lepas, berubah menjadi putih warnanya. Nah, bagaimana menghitung atau menentukan jumlah hidratnya itu? Ya, maka dengan cara dipanaskan nanti. Jadi berapa senyawa hidrat yang akan dipanaskan itu berapa? Nanti setelah dipanaskan berubah, dihitung lagi, ditimbang jadi berapa masanya. Berarti air yang menguap itu bisa dihitung. Nah, contohnya ini, senyawa CaSO4 H2O mengandung 20,93% air kristal. Bagaimana rumus air kristalnya? Ya, berarti kita menghitung X-nya itu berapa. CaSO4 XH2O. Air kristalnya adalah 20,93%. Nah, maka ini dimisalkan karena di situ persen ya, tidak massa yang diketahui. Dalam persen saja, maka kita misalkan. Misal 100 gram biar mudah. Boleh dimisalkan. Permisalan itu boleh berapa saja kalau persentase ya. Nah, biar mudah ya 100 gram saja karena persen itu kan dalam 100 ya. H2O-nya airnya adalah 20,93%. Berapa gram? Maka ini 20/100 ya, persen kali 100 gram. Berarti kan 20,93 gram. Kemudian kita hitung CaSO4-nya jadi berapa? Kalau
H2O-nya sekian gram, berarti CaSO4-nya 100 gram dikurangi 20,93 gram. Jadinya 79,07 gram. Nah, kemudian kita cari molnya masing-masing. Molnya H2O 20,93 dibagi ml-nya, ya, ml H2O hanya 1 punya 16 ya, jadi ini 1 kali 2 ditambah 16 jadi 18. Kemudian CaSO4-nya, Ca-nya, Ar-nya 40, ini belum ditulis ya, Ca-nya, Ar ini 40, S-nya 32, O-nya 16. Jadi ini 40 ditambah 32 ditambah 16 kali 4, 64. Jadi ml-nya 6186. Maka molnya ini dibagi 18, 20,93 dibagi 18, 1,16 mol. Kemudian mol CaSO4 79,07 dibagi ml-nya 186, hasilnya 0,58 mol. Nah, kemudian kita bandingkan molnya, ya, perbandingan mol CaSO4 dibanding H2O. Ini CaSO4-nya 0,58 dibanding 1,16. Ini kita jadikan perbandingan bulat dan sederhana, ya. Nanti ini dibagi yang kecil, jadi ini dibagi 0,58, ini juga dibagi 0,58. Kalau ini dibagi 0,58 kan 1, ini dibagi 0,58 2 hasilnya. Berarti H2O-nya sebanyak 2. Jadi X-nya adalah 2. Maka rumus molekulnya jadinya ini CaSO4 2H2O. CaSO4 2H2O. Nah, ini menentukan hidrat. Ya, jadi yang pertama cari perbandingan molnya cari dulu, lalu dibandingkan, cari perbandingan paling sederhananya, yang dicari satunya harus yang senyawanya ini, kemudian nanti hidratnya jadi berapa. Ya.
Ini penerapan konsep mol untuk mencari kandungan hidrat, kandungan air dalam satu senyawa. Kemudian yang terakhir adalah kadar unsur dalam senyawa. Untuk menentukan kadar unsur dalam senyawa, kalau nanti yang dicari prosentasenya, prosen unsur dalam senyawa, misalnya unsur X dalam senyawa Y, maka rumusnya jumlah atom X kali AR-nya dibagi MR-nya Y kali 100%. Kalau senyawanya itu diketahui masanya dan dicari berapa massa masing-masing unsur dalam senyawa itu, maka hanya tinggal prosen diganti dengan massanya senyawa. Jadi misalnya massa unsur A dalam senyawa B, maka jumlah atom A kali AR-nya A dibagi MR-nya B kali massanya B. Contohnya, hitung kadar atom C dan O dalam senyawa CONH2 2 kali. CONH2 2 kali. Di sini ada unsur C, O, N, dan H. Ya. Ini hanya disuruh menentukan kadarnya C sama O saja. Maka karena ini tidak diketahui masanya senyawa CONH2 2 kali, berarti dalam prosentase. Ya, kita cari dulu MR-nya CONH2 2 kali. C-nya 12, ini C-nya hanya 1, ditambah O-nya 1 kali 16, tambah N-nya ini kali 2 ya, 2 kali 14, ditambah H-nya ada 4 kali 1. Itu nanti jumlahnya 60. Nah, prosentase C dalam senyawa CONH2 2 kali adalah jumlahnya C, ya, jumlahnya C kali ARC dibagi MR CONH2 2 kali 100%. Jumlah C-nya tadi hanya 1 kali 12, AR-nya dibagi 60, MR-nya kali 100%. Ya, ini 1/5 ya. 1/5 berarti 0,2 kali 120%. Kemudian prosentase O, prosen O sama jumlahnya O tadi 1 kali AR-nya 16 dibagi 60 kali 100%. Dibagi 60 0,167 kali 100 ya. Nah, ini 16 dibagi 60 0,167.
Ini 2 ya. 2, 6, 7 kali 100 berarti 26,7%. Ya. Ini cara mencari persentase. Jadi nanti semua kalau mau ditanya N-nya, ya jumlah N-nya 2, ya, kali AR-nya 14 dibagi 60 kali 100%. Hanya 4 kali 1 dibagi 60 kali 100%. Jumlah persen yang masing-masing unsur itu nanti kalau dijumlahkan harus 100%. Ya. Persen C ditambah persen O ditambah persen N ditambah persen H dijumlahkan harus 100%. Ya. Kemudian bagaimana kalau massa senyawanya diketahui dan disuruh menghitung massa masing-masing unsur dalam senyawa itu? Nah, nanti tinggal prosentasenya ini diganti dengan massa senyawanya. Contohnya, hitunglah massa masing-masing unsur dalam 50 gram CaCO3. Nah, kita cari ml-nya. CaCO3, Ca-nya, AR-nya 40, C-nya 12, O-nya 16, 3 kali 16. 40 tambah 12 tambah 40, 8, jumlahnya 100. Nah, massanya Ca adalah jumlah jumlah Ca-nya 1, AR-nya 40 dibagi MR-nya 100 kali massanya. Ini kita tulis dulu tidak apa-apa. Jumlah Ca kali AR Ca dibagi MR CaCO3 kali massa CaCO3. Jadi ini jumlahnya 1 kali 40 dibagi 100 kali massanya 50 gram. Jadi ini coret-coret ya, 2 ya. Berarti 40 dibagi 2, 20 gram. Kemudian massa C. Jumlah C 1, AR-nya C12 dibagi MR-nya 100 kali 50. Berarti ini 12 bagi 2, 6 gram. Kemudian massa O-nya ada 3 kali 16 dibagi 100 kali 50. Berarti ini 48 dibagi 2, 24 gram. Nah, jumlah massa C ditambah massa Ca ditambah massa C ditambah massa O, jumlahnya harus sama dengan massanya CaCO3, harus sama dengan 50. Kita lihat 20 tambah 6 tambah 24, nah ini berarti 50 jumlahnya. Jumlahnya 50 gram. Kalau tadi dalam prosentase jumlahnya harus 100%. Kalau ini massanya yang diketahui jumlahnya harus sama dengan massa senyawanya itu. Demikian anak-anak, konsep mol kali ini sudah selesai semuanya. Ya, nanti silahkan dicoba latihan soalnya ya.
dan dikirim hasilnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.